Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Livanda Putra Wibowo dari kelas D Agribisnis dengan NPM 202, ingin menyampaikan presentasi tentang ilmu pertanian modern dengan subtema pertanian drone. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, sekarang sudah di slide kedua, yaitu tentang pertanian drone. Di era sekarang, di era globalisasi, memang teknologi canggih itu memang dibutuhkan bagi sektor pertanian di negara kita. Jadi pertanian drone itu secara resmi dikenal dengan sebutan pesawat udara tanpa awak, yang pada dasarnya adalah robot terbang, lalu bisa dikendalikan oleh pilot dan bisa juga diatur secara otomatis. Lalu drone yang biasa digunakan di lahan pertanian yaitu disebut dengan drone pertanian atau agriculture drone. Lalu esensialnya drone ini digunakan untuk melakukan pengawasan, melakukan pemantauan, dan melakukan pengecekan cuaca secara berkala di lahan sektor pertanian tersebut. Baik, sekarang sudah berada di sensor apa saja yang digunakan drone untuk mengawasi lahan pertanian. Yang pertama itu adanya visual. Jadi visual ini awam ya, wajar visual itu digunakan untuk menangkap gambar. Jadi fungsi dari visual ini itu untuk melakukan pemetaan dan pencitraan udara. Lalu adanya fotogrametri dan rekonstruksi secara 3 dimensi, penghitungan tanaman, pengawasan, lalu ada sebagai respon darurat, dan bisa menjadi aplikasi survei dan penggunaan lahan. Lalu yang kedua adanya multispektral. Nah, multispektral ini berguna untuk mendeteksi ciri-ciri spektral dari beberapa tanaman yang berbeda. Bahkan bisa mengidentifikasi hama dan tanaman tidak diinginkan berdasarkan perbedaan ciri spektral. Nah, sensor ini biasanya berguna untuk pengukuran kesehatan tanaman, kualitas air, indeks vegetasi, dan penghitungan tanaman. Sebagai contoh, dedanan hijau yang kita lihat menyerap cahaya di panjang gelombang merah dan memantulkan cahaya hijau dan inframerah dekat. Nah, disinilah gunanya sensor multispektral, yaitu untuk mendeteksi kondisi tanaman yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Lalu adanya thermal sensor. Thermal sensor ini adalah sensor panas. Nah, biasanya digunakan dalam deteksi suhu yang panas atau suhu yang tinggi. Lalu adanya bisa mendeteksi ternak, pengawasan dan keamanan, juga dapat mendeteksi suhu air dan deteksi di mana letak sumber air. Lalu adanya lidar. Sensor lidar. Lidar adalah metode survei yang mengukur jarak ke target dengan menerangi target dengan sinar laser. Nah, dengan aplikasi terestrial tentunya, perbedaan waktu kembali laser dan panjang gelombang kemudian dapat digunakan untuk membuat representasi digital secara 3 dimensi. Biasanya teknologi ini sebelum digunakan di pertanian yaitu biasanya digunakan di radar. Lalu yang terakhir adanya hiperspektral. Hiperspektral yaitu berguna untuk pengukuran kesehatan tanaman, penilaian kualitas air, perhitungan indeks vegetasi, penginderaan spektral penuh, bisa juga dilakukan penelitian dan pengembangan spektral, dan yang terakhir bisa melakukan survei komposisi mineral dan permukaan. Baik, di lahan pertanian yang bagaimana drone itu bisa digunakan atau drone itu bisa mengudara. Baik, salah satu lahan mengudara drone dalam sektor pertanian yaitu di lahan jagung, lahan padi, dan lahan gandum, yaitu
lahan yang memiliki luas yang cukup lebar dan tidak bisa dijangkau oleh tenaga tani lah. Dengan adanya drone ini, lahan-lahan yang luas seperti lahan jagung, lahan padi, dan lahan gandum ini bisa tercover dengan adanya teknologi drone dan tidak memerlukan banyak tenaga tani dalam melakukan suatu pengecekan atau suatu melakukan hal. Baik, ini adalah salah satu contoh dari teknologi pertanian drone, yaitu penaburan pupuk dan benih padi dengan drone di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, dapat dilihat ada gambar di samping ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama petani serta warga Sukoharjo menggunakan teknologi canggih drone untuk petani untuk menabur pupuk dan menabur benih padi di sawah petani. Inovasi ini merupakan untuk uji coba demonstrasi teknologi mekanisasi pertanian di era revolusi 4.0. Nah, kenapa dengan menggunakan drone ini? Karena lahan pertanian di daerah Sukoharjo ini cukup luas karena tenaga tani yang cukup minim. Nah, maka digunakannya teknologi pertanian drone ini. Nah, ini dapat bisa menghemat waktu, menghemat tenaga kerja, dan juga melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat. Lalu adanya drone menjadi metode baru untuk mendukung budidaya pertanian berkelanjutan, seperti yang bisa kalian lihat di gambar di samping, yaitu penyemprotan pupuk Agivol di daerah Mojokerto yang menggunakan teknologi drone. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuman ini hanya melakukan penyemprotan pupuk saja. Jadi dengan adanya teknologi drone ini sangat membantu, terutama pada era sekarang di industri 4.0. Dengan cara seperti ini, dengan menggunakan teknologi drone yang canggih seperti ini, bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian itu secara baik dan bisa mengolah lahan pertanian secara efisien juga. Baik, kelebihan pertanian menggunakan teknologi drone, yaitu yang pertama jelas dapat menghemat waktu, yang kedua menyediakan cara cepat dan mudah untuk memeriksa bagian kecil tanaman dari jarak jauh, lalu yang ketiga mensurvei seluruh ladang, dan hal tersebut jauh lebih menghemat waktu dan tenaga manusia di lapangan. Yang keempat, adanya drone juga bisa Anda manfaatkan untuk melakukan penanaman bibit seperti contoh yang tadi yang di daerah Sukoharjo, penanaman bibit padi dan penyemprotan pupuk menggunakan teknologi drone. Dan yang terakhir adalah drone yang disertai dengan sensor thermal atau sensor panas, hiperspektral atau multispektral, bisa Anda manfaatkan untuk melihat kualitas tanah. Next slide selanjutnya. Baik, sekarang tentang kekurangan pertanian menggunakan teknologi drone. Yang jelas yang pertama yaitu karena modal yang masih tinggi atau tergolong mahal. Untuk harga drone satu sendiri sekarang dengan yang saya tahu yaitu merek DJI Agras, itu sekitar paling murah 150 juta per unit, dan itu bagi para petani di pedesaan itu masih kurang worth it. Lalu yang kedua, tenaga atau operator drone yang masih minim, jadi tidak banyak orang bisa mengoperasikan drone atau pesawat tanpa awak ini. Jadi harus diperlukan kemampuan atau skill yang baik dalam mengendalikan sebuah drone. Yang ketiga yaitu terkendala di baterai, jadi drone tidak bisa memiliki daya tahan yang baik di baterainya karena kapasitas baterai yang tidak terlalu besar. Lalu keempat,
belum bisa di segala cuaca. Salah satunya seperti contoh, ketika sedang angin kencang, drone bisa saja tidak stabil dan bisa saja jatuh atau bisa saja uh, bekerja kurang baik karena adanya hambatan dari cuaca yang tidak menentu. Baik, sekian presentasi saya tentang teknologi pertanian dengan menggunakan pertanian drone. Saya harap dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa menjadi lebih tahu tentang pertanian drone itu seperti apa. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.